teman-teman, jumpa lagi dengan saya Elda. Kali ini saya akan membahas 10 keunikan yang juga menjadi perbedaan Taiwan dengan Indonesia. Apa aja? Mari kita simak. Pertama, Taiwan itu punya 4 musim. Jadi dimulai dari musim dingin, biasanya itu dari November, Desember. Kemudian musim semi, biasanya mulai dari April. Kemudian musim panas, seperti saat ini lagi musim panas, summer, panas banget, itu bisa sampai 40 derajat, gila ya. Itu biasanya paling panas itu kenanya di Juli, Agustus. Kemudian musim gugur, nah itu saat bunga-bunga berguguran, biasanya adanya di sekitar bulan September, Oktober. So otomatis buat kita orang Indonesia yang baru pindah ke Taiwan seperti aku 3 tahun lalu butuh penyesuaian, karena otomatis baju juga kita harus sediain banyak. Lemari itu persediaan bajunya double daripada di Indo, karena baju musim dingin itu kan tebel-tebel banget. Jadi setiap berapa bulan kita itu harus lipat lagi, keluarin lagi baju yang lain, terus lipat lagi, agak ribet sih ya, kayak gitu deh kalau tinggal di negara 4 musim. Terus yang kedua, di Taiwan itu orang-orang itu jalannya di sebelah kanan, beda sama Indonesia sebelah kiri. Jadi awal datang itu butuh penyesuaian, karena kita biasa jalan di sebelah kiri kan, jadi suka salah. Nah waktu itu aku tes SIM, tes motor, udah pakai motor aku juga sering salah, aku seringnya ke kiri. Nah itu jadi masalah, dan 2 tahun kemudian waktu aku balik ke Indonesia itu ada hal yang lucu. Kenapa? Karena waktu aku sebelum naik motor, 1 hari sebelumnya pas pulang aku udah harus inget-inget, ini jalannya harus ke kiri ya, jangan ke kanan, nanti kebiasaan. Tapi ternyata lupa juga. Pas udah naik motor mau ke toko beli barang dari rumah, aku heran kok nih motor sama aku sejalan ya, kayak mau nabrak gitu. Oh ternyata abis itu aku oh iya aku salah jalan, aku harusnya ke kiri. Nah kesan pertama aku datang ke Taiwan itu tertib, teratur, terus aman. Mungkin ini kelebihan yang buat aku nyaman ya tinggal di Taiwan, karena waktu kita jalan malam-malam sendiri pun itu nggak ada yang ganggu, itu enaknya. Terus kalau handphone itu ketinggalan di rumah makan, kita balik itu masih ada. Dan waktu itu aku ingat banget, waktu pindah ke Taiwan kita beli banyak perabotan rumah, dan emang tokonya itu nggak jauh dari rumah kan. Terus ada pasar malam, kita mampir ke pasar malam. Waktu itu aku bilang sama suami, itu barang-barangnya mesti dibawa turun juga nggak, ditinggalin di motor atau gimana? Kata suami nggak apa-apa. Ternyata memang 1 jam lebih kita jalan-jalan ke pasar malam, balik ke parkiran, barang-barang itu masih utuh di sana, nggak ada yang ngambil. Emang nggak tahu ya, mungkin udah tradisinya di sini, kebiasaannya. Jadi emang Taiwan itu aman banget, enaknya kayak gitu. Terus di sini tuh bersih banget, dan di jalan-jalan itu kita nggak lihat tong sampah. Ini pernah aku bahas di video yang setahun yang lalu, nanti aku sertain linknya. Karena di sini di Taiwan itu kebiasaan buang sampahnya itu pakai truk sampah. Jadi memang zaman dulunya aku dengar Taiwan itu kotor banget, sampah-sampah berserakan di mana-mana. Akhirnya dikeluarkanlah peraturan bahwa sampah itu nggak boleh buang sembarangan, dan ada truk sampah yang di setiap hari pada jam tertentu dia akan lewat, dan orang-orang itu udah pada nunggu. Dan caranya dia punya musik yang khusus, yang suaranya gede banget. Jadi kita dari dalam rumah kalau dengar musik itu kita harus keluar, nunggu di jalan, kasih ke truk sampah itu, ada petugasnya. Dan itu ada sampahnya dibedain, dipisahin dari makanan, sampah daur ulang, kemudian barang yang masih bisa dipakai. Nah itu dipisah-pisahin. Nah cuma kalau beberapa apartemen seperti tempat aku tinggal ini, mereka punya tempat tersendiri. Jadi kita nggak langsung buang ke truk sampah, tapi nanti di sistem manajemen apartemen yang ngatur buat truk sampah datang ngambil sampahnya. Nah itu. Terus yang kelima, orang Taiwan itu mungkin karena pengaruh musim dingin, jadi biasanya kebawa sampai musim semi, musim gugur, kadang-kadang musim panas juga. Mereka itu biasanya nggak mandi pagi. Jadi beda sama orang Indo. Emang awalnya mereka juga agak kaget waktu aku sempat bantu di kantor suami.
Mereka suka lihat rambut aku basah. Kadang-kadang kan kita nggak sempat pagi-pagi kita pergi rambutnya agak basah. Mereka suka tanyain, kalian pagi-pagi basahin rambut gitu? Iya, udah kebiasaan. Di Indo kan kita mandi kan setiap kali mandi pagi pasti basahin rambut kan. Jadi orang di sini itu kebanyakan mereka malamnya sebelum tidur itu mandi bersih-bersih. Nah pagi-paginya mereka cuma kayak gosok gigi, cuci muka, terus anak-anak itu udah ganti baju langsung ke sekolah. Dan kebiasaan itu dibawa sampai orang gede, orang kuliahan, bahkan yang kerja. Terus nomor 6, orang Taiwan itu suka antri. Jadi kalau di Taiwan itu jangan kaget lihat antrian itu panjang, apalagi kalau tempat makan yang baru dibuka. Orang Taiwan itu kalau misalnya lihat ada antrian panjang, mereka suka ikut antri, nggak tahu itu enak nggak enak. Dan akhirnya aku juga sering ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau lihat ada antrian panjang, kayak antusiasnya muncul, mau ikut ngantri nggak ya? Kayaknya enak nih gitu kan. Padahal belum tentu yang dibeli itu enak. Nah itu dia terkenal banget di Taiwan. Orang Taiwan suka haitoi, itu antri. Terus yang keenam, yang ketujuh, sorry. Yang ketujuh, orang Taiwan itu sopan ya. Jadi mereka itu suka bilang wuhao ishi, itu artinya maksudnya aduh maaf ya, kayak tuipuchi gitu. Terus kalau misalnya gini, kita lagi jalan, kadang-kadang kita nyenggol orang nih, tapi dia juga merasa mungkin dia kesenggol, dia nyenggol kita gitu atau gimana. Jadi kadang-kadang aku belum sempet ngomong puhao isu, dia udah ngomong puhao isu gitu. Terus misalnya kayak masuk lift kan, misalnya liftnya udah mau nutup, terus dia ternyata dia udah pencet gitu, dia mau masuk, terus dia bilang puhao isu, jadi kayaknya sopan banget gitu kan. Terus kadang di restoran juga gitu, dia kasih menu puhao isu ini gitu menunya atau apa, memang polite banget. Terus yang ke-8, orang Taiwan itu suka banget pelihara anjing. Dan anjing di Taiwan itu sangat naik kelas. Kenapa? Karena mereka itu memperlakukan anjing, binatang peliharaannya itu udah kayak anak sendiri. Kita suka salah kalau lihat stroller yang dibawa pasangan jalan-jalan. Kita pikir pasti ada baby kan di dalamnya, dan ternyata itu enggak. Itu kebanyakan itu mereka pelihara anjing itu udah kayak jagain anak. Mereka taruh di stroller gitu kan, terus dibawa jalan-jalan. Terus kadang kita nggak nyimak karena kalau musim dingin apalagi anjingnya udah pakai baju yang cakep, imut-imut banget gitu kan. Terus kita pikir ada baby, ternyata enggak, dalamnya itu dog. Jadi mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Dan aku sempat belajar waktu kursus itu, diceritain kebiasaan orang Taiwan suka pelihara anjing itu kenapa. Karena mereka itu merasa kesepian, itu pertama, jauh dari keluarga. Kemudian ada yang udah berkeluarga tapi orang Taiwan itu nggak mau punya anak, dengan alasan mereka menganggap tekanan hidup itu udah cukup besar dari kerja, karena mereka pasangan itu dua-duanya kerja ya. Terus biaya hidup tinggi, tekanan pekerjaan juga tinggi. Kemudian untuk punya anak itu biayanya juga nggak kecil di Taiwan, karena kalau orang tua yang kerja itu biasanya anaknya dititipkan kan di tempat penitipan bayi kayak gitu. Nah itu dari pagi sampai sore, satu anak itu kurang lebih 20.000 NT, kurang lebih 10 juta. Belum untuk sekolah dan yang lainnya ya, untuk biaya makan dan lainnya. Jadi mereka menganggap mereka kurang mampu kalau punya baby, dan menganggap kalau punya anjing itu lebih gampang. Walaupun mereka kerja, anjingnya dititipkan itu juga nggak murah, dan tempat penitipannya itu bagus. Anjingnya itu kayak di salon gitu, dipotong rambutnya, dikasih makan, ruangannya ber-AC. Pokoknya anjing di sini kayaknya naik kelas banget deh hidupnya. Bener-bener. Dan aku suka tanya kenapa anjingnya itu suka dibawa sama stroller gitu. Ternyata alasannya karena mereka nggak mau anjingnya kotor kalau nginjek jalan. Masuk akal sih, kalau di rumah kakinya kotor kan ribet juga ya. Jadi biar bisa bersih, naik keranjang. Terus, dan yang lucu, satu kali aku waktu ke mall, kita lagi pilih-pilih tempat makan. Ada satu tempat makan yang mewah banget,
Nah itu steak dan harganya itu mahal ya, satu porsinya itu kayaknya di atas 500.000 ke atas satu porsi steak gitu. Terus ada stroller, kok banyak orang lihat gitu kan, terus aku deketin, ada boneka anjing gede banget. Ternyata itu bukan anjing boneka, tapi anjing beneran yang gede banget, dan dia itu kayaknya cuma duduk kayak gini dikasih pita. Ternyata hari itu dia ulang tahun guys. Jadi di ulang tahunnya itu diajak makan steak sama yang punya couple-nya itu masih muda banget. Tuh anjingnya gede kayak anjing apa ya namanya, aku lupa, nanti aku searching deh di internet. Anjingnya itu yang bulunya banyak, yang kayak di musim dingin Mongolia gitu. Terus dia waktu itu memang nggak gerak, dia cuma duduk di stroller gini dengan pita gede di atas kepalanya. Itu lucu banget dan banyak yang fotoin. Nah di sini tuh gitu, ulang tahun anjing itu bahkan dirayain kayak ulang tahun manusia. Padahal aku mau makan di situ aja mikir guys. Saking sayangnya orang sama anjing. Oke, next ke sesi berikutnya. Oh iya, kalau kalian belanja di Taiwan, kalian mesti inget ya, kalau kalian pilih size baju, itu size kan biasanya kalau ngomong size juga mereka ngerti, kalau nggak how gitu kan nomor. Jadi kalau pilih baju itu S, M, L sama XL, kalian harus ngomongnya S, M sama, dan L itu bukan L tapi ELO. Ingat ya, ELO. Karena waktu pertama aku belanja di pasar, aku waktu itu di pasar atau di supermarket ya, aku lupa deh. Aku tanya ukuran suami, aku bilang yo L how ma, yo size L ma, ELO ma, dia bilang ELO ma, L. Aku bilang L. Terus dia bilang ELO. Elo, pas dia kasih itu L, dan pulang itu aku ngomong sama suami bilang iya kalau di sini mereka panggil L itu dengan Elo, jadi jangan kaget ya, nggak ada size L, adanya size Elo. Terus kalau XL, dia nggak ada XL juga, tapi dia panggilnya X-nya itu jadi Cha, jadi Cha Elo. Kalau kamu pesennya XXL, Cha Elo. Ingat ya, Taiwan itu nggak ada X sama L. Adanya Cha sama Elo. Itu harus diingat. Jadi kalau belanja nanti nggak kaget lagi. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu kalau orang Taiwan itu toilet umumnya berbeda sama Indo ya. Emang sama-sama toilet jongkok sih, sebagian juga ada yang duduk, tapi mereka bentuknya juga agak lain. Jadi kalau kalian nggak tahu cara kegunaannya, cara pakainya itu agak sedikit rumit pada awalnya. Aku juga gitu awalnya, aku nggak ngerti di mana buat airnya sama gimana siramnya, karena mereka nggak sediain bak juga ya. Jadi buat kalian ini fotonya cara penggunaan toilet yang benar. Hadapnya itu harus hadap mana, jangan sampai salah. Terus jangan lupa juga sediain tisu kemana-mana, karena orang Indonesia biasanya kan kita habis pipis biasanya ada air untuk bersihin. Kalau di toilet umum Taiwan itu umumnya nggak ada. So jangan lupa bawa tisu basah sama tisu kering, karena sebagian toilet umum tisunya habis. Nah itu deh teman-teman, 10 video mengenai perbedaan Indonesia dan Taiwan. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye, thanks for watching.